Pace bene, para culprit. Saya merasa tertarik untuk bertanya, apakah isu tentang penyembahan berhala itu benar-benar mengganggu umat beriman? Dalam arti begini, ada yang menjadi sangat kesal, oke? Atau apakah menjadi meragukan tradisi gerejanya? Apa benar ya menyembah patung itu berhala? Atau menjadi lebih kesal pada orangnya yang mengatakan itu, kepada artis yang mengatakan itu. Kalau ternyata tidak mengganggu cara beriman dan tidak terlalu mengusik, malah menganggap itu isu yang terlalu membosankan, saya pikir tidak perlu juga dibuat feedback yang banyak-banyak. Karena toh banyak hal yang bisa dibahas lagi, meskipun ini sebagai kesempatan untuk mendalami cara beriman kita. Karena harus dikatakan bahwa de jure tidak ada, tentu secara sadar gereja tidak menginginkan penyembahan berhala, tetapi de facto ada saja itu. Itulah yang kita sebut dengan bias, penyimpangan dalam praktek hidup beragama. Lalu ada juga komentar yang berkata, nah kalau ingin supaya bias ini tidak ada, nggak usah ada patungnya. Itu solusi yang keliru. Karena ada orang yang berkata, supaya jangan ada potensi dikatakan menyembah berhala, hilangkan saja patungnya. Itu kan solusi yang tepat. Lalu kalau kita katakan, kalau saya main bola kaki saya bisa keseleo, kalau gitu jangan main bola. Bukan itu, bisa main bola tapi jangan sampai keseleo. Kalau saya makan ikan bisa kena duri, supaya tidak kena duri jangan makan ikan. Itu satu solusi yang setali tiga uang dengan yang dianjurkan. Nah ini, apakah pernyataan tentang penyembahan berhala ini, tentang unclean spirit ini benar-benar mengganggu? Atau hanya sekedar, oke saya kesal, tetapi tidak begitu tersinggung juga, tidak begitu mengganggu iman saya. Boleh menjadi satu pemikiran. Nah, dan kalau mau lebih didalami lagi, ada juga istilah-istilah yang tidak dengan gampang kita pakai karena mempertanggungjawabkannya susah. Misalnya, saya menemukan patung, di dalam patung itu ada unclean spirit. Contoh, bagaimana mengafirmasi itu, mengklarifikasi itu, memverifikasi. Nah, itu istilah-istilah lah. Saya katakan ada unclean spirit. Dari mana saya kenal unclean spirit? Apakah benar saya tahu apa itu unclean spirit? Oh, feeling saya, karena saya lihat tidak cukup dengan feeling. Karena perasaan bisa salah. Kita dipengaruhi oleh orang lain dalam membuat pemikiran-pemikiran. Siapa itu roh jahat? Jangan-jangan kita juga dalam konsep yang keliru. Karena ada yang berpikir, dia itu panjang rambutnya, dia nanti jadi semua yang panjang rambut menjadi menakutkan. Kita lihat ada seorang perempuan panjang rambut di kegelapan sedang bersenandung. Ini hantu. Karena begitu divisualisasi oleh film-film atau cerita-cerita. Nah, kalau ada nanti suatu waktu ada perempuan panjang rambut sedang bernyanyi di kegelapan bersenandung, dan kita pikir itu adalah hantu, menjadi merugikan juga. Unclean spirit, apakah dia harus terbang ke sana kemari? Dikatakan dalam kompendium, kejahatan adalah karakter dari unclean, dari roh, dari si jahat. Di sini tidak saya temukan istilah roh jahat. Tidak juga ditemukan unclean spirit dalam terminologi pengajaran. Kalau dalam kitab suci boleh jadi roh jahat disebut roh jahat, boleh jadi merujuk pada unclean spirit yang dimaksudkan ini. Soal terminologi ada macam-macam. Ada roh jahat, ada iblis, ada setan. Tetapi kejahatan adalah karakter dari sisi roh ini. Dan siapa dia? Dia adalah malaikat yang jatuh, yang gagal untuk memilih yang baik dalam
dalam perjalanannya, begitu boleh kita katakan. Kejahatan macam apa ada dalam patung? Kan begitu. Kalau kita mau olah lagi. Kejahatan macam apa? Dan untuk apa dia bersemayam di situ? Kejahatan macam apa yang telah orang lakukan setelah berhadapan dengan patung? Itu juga harus dicermati. Menarik untuk saya berbicara tentang patung ini lagi karena lihatlah, ISIS itu menghancurkan patung-patung karena ada kepentingan yang dia mau bela. Kemarin juga sudah kita bahas. Para Firaun, ada Firaun yang pada masanya menghancurkan patung juga untuk membela kepentingannya. Gereja-gereja, ada beberapa gereja-gereja aliran baru menghancurkan patung-patung gereja tradisional karena ada kepentingannya. Jadi ini tidak murni soal unclean spirit yang selama ini dibahas-bahas orang. Jadi bukan berarti orang yang kritis terhadap patung dengan sendirinya dia lebih mengenal apa itu arti menyembah Allah. Tidak juga. Menarik untuk saya bahwa patung itu hanya satu manifestasi dari banyak manifestasi lain untuk mengungkapkan keberimanan orang-orang. Visualisasi, realisasi dari konsepnya tentang Allah. Dan ini hal tentang realisasi ini, konsep yang direalisasi ini sudah ada jauh di era sebelum Alkitab kita ini begitu fix, begitulah, begitu lengkap, sudah dibahas. Dari mana penyebab pertama itu? Apakah tanah, apakah air, apakah udara, apakah api? Sudah dibahas. Parmenides, kemudian salah seorang filsuf, ada yang satu yang tunggal yang menyebabkan. Lalu Aristoteles, Plato, Aristoteles mencoba mencari. Dan yang paling mutakhir yang kita temui adalah Allah. Konsep ini. Nah, yang paling mutakhir ini sudah sedemikian lama, sampai tahun 2000-an sekarang ini, hendak kita kenali juga dan dibuat patung-patung dan yang terkait dengan itu. Para malaikat, Yesus, Maria, Joseph, dan lain-lain. Sebagai konsep, konsep yang direalisasikan. Itu hanya satu, bisa saja dalam bentuk doa, rapalan, kata-kata, dalam kitab juga bisa. Bangunan bisa juga manifestasinya. Jadi penggunaan istilah-istilah juga lebih hati-hati. Dan kalau tidak perlu mendesak untuk membahas-bahas itu, tidak perlu juga sebelum menjadi persoalan sendiri untuk kita yang telah mengatakannya, begitu ya. Karena harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan itu bila dituntut oleh orang. Dan bahkan kalau tidak dituntut juga. Saya pikir ini hanya pemikiran-pemikiran lepas tentang unclean spirit yang sudah dibahas. Pace bene.